Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini aku masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Tema bacaan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu kecewa nggak ada untungnya. Nah, sebelum kita mengawali renungan pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami selama hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih anugerahmu sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengar dan belajar sedikit dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa hamba-Mu ini sampaikan yaitu berasal dari-Mu ya Bapa, dan juga berkati teman-teman di sini yang mau mendengar dan mau merenungkan dari firman-Mu, kiranya Engkau biarkan dan buka hati, pikiran, dan fokusnya agar bisa tertuju padamu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sesuai yang aku bilang di awal bahwa tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu kecewa nggak ada untungnya. Oke, kalau mungkin teman-teman mendengar kecewa, teman-teman udah gak asing ya. Aku skip langsung ke bentuk-bentuk kekecewaan, karena kalau aku jelaskan dari definisi kecewaan, waktunya pasti bakalan nggak nutut, karena renungan pagi kita juga terbatas yaitu 10 menit. Ya, jadi aku langsung masuk ke bentuk-bentuk dan pola kecewaan yang terjadi pada kita. Pola kekecewaan itu bermacam-macam. Ya, misalnya antara lain contohnya kecewa setiap kali harapan atau keinginan kecil tidak terwujud. Ya misalnya kita ambil contoh, misalnya kita sudah janjian sama misalnya kita dapat janji lah, kita janjian orang tua kita mau liburan bersama. Tapi ternyata karena ada something atau mungkin orang tua ada pekerjaan lain, akhirnya kita tidak jadi berlibur. Nah, akhirnya itu kecewa. Nah, mungkin bisa jadi karena faktor tersebut, itu yang mungkin karena keinginan kecil yang nggak terwujud. Terus juga bisa kita kecewa saat karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga. Nah, misalnya mungkin teman baik yang menjauh, atau mungkin kehilangan doi atau apa, mungkin ya hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin habis putus sama doinya atau kehilangan doinya. Jangan sampai kalian itu melakukan hal yang gak sewajarnya, yang melukakan diri kalian sendiri, membuat diri kalian sendiri rugi, bahkan orang lain. Jadi kalian harus bisa introspeksi ke dalam diri kalian masing-masing. Apa perlakuanku ini sudah benar dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga juga bisa kekecewaan mendalam karena sebuah kehilangan atau perubahan besar dalam hidup. Ya, misalnya contohnya kematian orang yang dicintai, atau mungkin karena orang-orang yang sudah berumah tangga, mungkin perceraian. Biasanya itu mereka sangat frustasi berat, atau mungkin yang orang di dalam kehidupannya dulu hidupnya di atas, mungkin berkecukupan, sekarang malah jatuh miskin. Habis itu juga mungkin juga buat orang-orang mungkin yang punya penyakit, dia tiba-tiba punya penyakit kronis di dalam tubuhnya. Nah, ini kan sifatnya mendalam ya, dan durasinya lama, bahkan bisa permanen. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk kecewaan yang yang terdapat dialami oleh orang-orang. Nah, dari ketiga tipe yang tadi udah aku sebutkan tentang bentuk kecewaan sering membuat hidup kita itu menderita. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sedang bergumul dengan rasa kecewa yang sudah lama mengganggu, yang terus menusuk-nusuk batin kalian? Terus sekalipun Anda berusaha melupakannya, tapi Anda tetap selalu ingat. Nah, kalau misalnya Anda masih merasakan kecewaan di dalam diri Anda atau di dalam diri kalian, kita perlu cara yang benar dalam mengatasi kekecewaan tersebut. Ya, yang pasti kalau kita merespon itu semua dengan cara yang benar, kita sadar dan datang kepada Tuhan. Nah, tidak ada cara yang lain yang lebih manjur selain kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kesadaran akan keberadaan diri dan perlunya akan pribadi Tuhan menjadi turning point atau titik balik yang sangat penting. Coba kita ingat sebuah kisah tentang anak yang terhilang dalam mengatasi kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya. Ia juga diawali dari kesadaran karena keadaannya dan mengingat bapaknya. Itu kalau nggak salah di dalam Lukas 15 ayat 17. Ya, di dalam Lukas ayat 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, jadi teman-teman, ayo kita tetap jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Datanglah kepadanya dengan segala beban dan kesakitan hati kita, karena di dalam Tuhanlah akan ada kelegaan yang sejati. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Tuhan berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jadi tidak ada orang yang anti kecewa. Memang setiap kita memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang yang kecewa. Karena itu penting bagi kita untuk bagaimana memiliki respon dan mengelola dengan tepat dan benar akan suatu keadaan yang kita alami. Maka dari itu, kita harus bisa merubah cara pandang kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, akan ada kelegaan yang sejati karena kasih Tuhan sanggup untuk membebankan hati kita yang terluka dan kecewa. Namun ada hal yang harus juga ada dalam kehidupan kita, yaitu merubah cara pandang kita yang sudah aku sebutkan tadi. Karena faktanya keadaan yang membuat kita kecewa mungkin belum berubah. Yang harus berubah adalah merubah cara pikir kita tentang hal tersebut. Ya, jadi kita harus merubah cara pandang kita. Ya, kita bisa belajar lah ya dari kehidupannya Ayub yang mengalami sebuah situasi yang berat dan kelam. Mungkin dia kecewa dengan keadaan yang dialami, keluarganya, sahabatnya, dan mungkin dia juga bisa kecewa pada Tuhan. Namun dalam proses yang ada, Ayub justru menyadari tentang karya Tuhan dalam kehidupannya. Nah, melalui semua situasi yang ada, Ayub mengalami perubahan hidup dan semakin mengenal Allah. Kita baca di dalam ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, kadang-kadang kita tidak dapat mengubah keadaan. Ketika itu terjadi, kita harus belajar menerimanya dan tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat memiliki hidup berkelimpahan dalam segala situasi. Kita juga bisa membaca dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, jadi ayolah kalahkan rasa kecewa itu dan bersiaplah mendapatkan hal terbaik dari Tuhan. Kita bisa menanggung setiap permasalahan yang ada karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan mengizinkan itu ada, pasti ada hal yang Tuhan inginkan, yang ingin Tuhan kerjakan kepada kita. Mungkin Tuhan tidak merubah keadaan di sekitar kita, tetapi Tuhan mau mengubah hati dan respon kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bertambah dewasa di dalam Tuhan. Jadi, tetaplah melangkah dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Percaya pada cara dan waktunya Tuhan. Jadi ketika waktu pemulihan itu tiba, engkau akan bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan kepada kalian. Bahkan hal-hal yang membuat kita kecewa dapat dipakai oleh Tuhan sebagai batu loncatan untuk kita semakin bertumbuh dan dewasa. Jangan biarkan kekecewaan itu menjadi batu yang menghantam diri kalian masing-masing. Tetapi pakailah itu sebagai batu tempat kamu berpijak kepada level yang lebih tinggi dalam kehidupan kalian. Oke teman-teman, jadi ketika aku berjumpa dengan situasi yang mengecewakan atau kalian berjumpa dengan situasi yang mengecewakan, teruslah belajar memiliki respon yang tepat sehingga melalui situasi yang ada membuat kita akan semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia yang telah Kau berikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena pada kesempatan pagi hari ini kami dapat belajar ya Bapa untuk merespon rasa kekecewaan yang kami alami ya Bapa. Tolong ya Bapa, tuntun kami ya Bapa agar kami dapat merespon segala kekecewaan kami itu dengan penuh kedewasaan ya Bapa, sehingga kami tidak merugikan diri sendiri hingga merugikan sesama atau bahkan orang lain ya Bapa. Tolong ya Bapa buat hati kami ini dan ubah cara pandang kami ya Bapa agar kami bisa meresponi semua itu dengan bisa sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa, dengan cara yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebenarnya kami tidak melakukan proses belajar mengajar dan kami tidak bersekolah ya Bapa, kiranya Kau menyertai ya Bapa perjalanan kami dari rumah hingga ke sekolah agar dapat tertuju di sekolah dengan selamat ya Bapa. Kau sertai juga proses belajar mengajar, Kau berkati kami siswa-siswa SMA Negeri 13 dan juga berkati Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan materi kepada kami sehingga kami dapat memperoleh apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman buat yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.